Kisah berawal dari seorang pria yang bernama Yongsu. Yongsu ini seorang penulis naskah cerita film, dan ia membutuhkan ketenangan dalam menulis naskah. Lalu Changsik menghubunginya, dan Yongsu meminta izin pada Changsik untuk menyewa kamar di rumahnya, karena ia mengetahui tempat tinggal Changsik. Sementara itu di rumah Changsik, cuman ada istrinya yang bernama Ji-eun dan temannya Byong. Seperti biasa, Ji-eun selalu melakukan olahraga setiap harinya, dan Byong sahabatnya tidak menyukai olahraga yoga. Kemudian Ji-eun akan keluar di hari ini, karena Ji-eun sedang membutuhkan uang, dan ia tidak mau ketergantungan pada suaminya. Ji-eun memutuskan untuk segera berangkat, dan tiba-tiba Changsik suaminya menghubungi dirinya. Changsik mengatakan kalau juniornya Yongsu akan menyewa kamar di rumah mereka. Tentu Ji-eun sangat senang karena ada pria di rumah mereka. 맞다. 근데 여보, 혹시 Yongsu bergegas menuju rumah Changsik, dan Changsik menitipkan istri pada dirinya karena istrinya cuma berdua bersama sahabatnya. 글쓰기 딱 좋은데. Tibalah Yongsu di kediaman Changsik, dan ia telah ditunggu oleh Ji-eun. Tapi Yongsu langsung terpesona pada Ji-eun yang mempunyai bodi gitar biola. Ji-eun langsung mengajak masuk Yongsu, dan Ji-eun mengatakan kalau suaminya telah menghubunginya, dan Ji-eun langsung meminta uang sewa di muka, dan Yongsu bisa menggunakan fasilitas yang ada di rumah ini. Ji-eun juga memperkenalkan sahabatnya Byong yang menemani dirinya. Mereka berdua saling berkenalan, dan Yongsu langsung memberikan uang sewa kamar yang diminta oleh Ji-eun. Yongsu langsung bergegas ke kamarnya. Setelah itu mereka bertiga duduk santai di meja makan bersama. Yongsu memperkenalkan siapa dirinya pada Ji-eun dan Byong. 자, 그럼 우리 이제 말 편하게 해도 되지? Lalu Yongsu menghubungi Changsik kalau dirinya sangat menyukai rumah Changsik, yang dianggap cukup tenang, dan ia bisa tenang dalam melakukan pekerjaannya. Diam-diam Byong mengintip pekerjaan Yongsu. Yongsu terlihat malu karena skrip yang ditulis belum beres semuanya. Malam harinya, mereka semua menikmati suguhan es gula batu. Saking parahnya, Ji-eun mencoba menggoda Yongsu. Merasa malu, Yongsu memutuskan masuk ke kamarnya. Tapi sial, Yongsu membayangkan Ji-eun dan Byong bisa bermain futsal bersama mereka. Yongsu memutuskan untuk ke kamar mandi, dan ketika itu ia mendengar rintihan manja di kamar Ji-eun. Karena penasaran, Yongsu langsung masuk ke dalam kamar Ji-eun, dan Yongsu langsung menunaikan tugasnya, menggarap lahan Ji-eun. Tapi sial, Byong memergoki aksi mereka. Keesokan harinya Ji-eun mengatakan pada Byong kalau ia tidak ingat apa-apa. Karena syok akan kejadian semalam, Yongsu berobat ke puskesmas. Mereka berdua penasaran akan sakit yang dialami oleh Yongsu. Yongsu pun tiba di rumah, dan ia mengatakan kalau rudal miliknya sedikit rusak. Mereka berdua merasa bersalah, dan mereka akan membantu Yongsu untuk kembalikan lagi sehat rudal yang ia miliki. Byong menghampiri Yongsu, dan ia mengatakan kalau dirinya siap membantu si otongnya Yongsu agar kembali lagi sehat. Byong juga mengatakan kalau dirinya bekerja di bioskop mini, dan Yongsu boleh berkunjung ke tempat kerjanya. Ternyata Yongsu mendapatkan hikmah dari kejadian semalam, dan ia akan menulis film bertema dua wanita yang sedang ia alami sekarang. Ketika Yongsu turun dari kamarnya, tak sengaja ia melihat Ji-eun yang sedang melakukan yoga. Ji-eun mencoba melakukan gesekan yoga pada si otong rudalnya Yongsu. Namun itu tak berhasil membuat si otong terbangun. Suatu hari saat Yongsu mengerjakan skrip film, ia mendengar Ji-eun berteriak. Bergegaslah, Yongsu menghampiri Ji-eun yang sedang berada di dalam kamar. Ternyata Ji-eun sengaja berteriak agar Yongsu menghampirinya, dan Ji-eun akan memberikan Yongsu terapi pada si otongnya Yongsu. Dengan terpaksa, Yongsu menerima pelatihan dari Ji-eun. Karena capek mendapatkan terapi dari Ji-eun, mereka langsung mengisi isi perutnya, ditemani oleh Byong yang baru saja pulang dari kerjaannya. Esokan harinya, Yongsu mengunjungi tempat kerja Byong, dan ia menikmati film yang diputar di bioskop itu. Tetapi di dalam bioskop itu hanya ada Yongsu. Setelah itu Yongsu duduk di kafe bioskop bersama Byong, dan Yongsu menceritakan
kalau dirinya telah diputuskan oleh pacarnya karena pacarnya selingkuh. Byung sangat mengerti perasaan Yongsu yang hancur karena perselingkuhan. Karena dirinya juga pernah mengalami hal yang sama. Byung meminta izin untuk keluar sebentar. Diam-diam Yongsu mengikutinya. Dan Yongsu melihat Byung sedang berantem dengan pacar. Akan tetapi pria itu memilih putus dari Byung karena Byung terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Yongsu terus mengikuti kemana Byung pergi. Dan Yongsu menuju ke dalam bioskop untuk menghampiri Byung. Lalu Byung menceritakan semuanya pada Yongsu. Sebenarnya Byung berasal dari luar kota. Dan mengapa Byung bisa tinggal bersama Ji-eun. Ternyata Byung adalah mantan pacarnya dari Chang-sik. Dan mereka berencana akan menikah. Tetapi suatu hari Chang-sik ketahuan kalau dirinya telah berselingkuh dengan wanita lain. Sejak itulah Byung putus dengan pacarnya. Dan di saat itulah Byung hidup bersama dengan Ji-eun. Tak disangka, wanita yang merebut Chang-sik dari dirinya yaitu Ji-eun. Tetapi Byung telah menutup diri, dan mereka berdua akhirnya menikah. Yongsu kembali menulis kisah kedua perempuan yang sedang bersamanya. Tak disangka, hubungan Yongsu dan Byung mulai akrab. Yongsu sering mengunjungi Byung di tempat kerjanya sekaligus ia menikmati layar tancap di bioskop itu. Akhirnya Yongsu mencoba merayu Byung. Dan mereka beradu mekanik di dalam bioskop itu. Di akhir cerita, Yongsu pun bisa menyelesaikan naskah cerita filmnya dari pengalaman pribadinya itu. Dan film pun berakhir. Bye.